Ibu akan memberikan Anda gambar-gambar. Nah, coba Anda perhatikan gambar-gambar di depan ya. Apa kira-kira? Apa? Diagram garis. Diagram garis. Oke, kita lihat diagram. Ya, benar ya, diagram garis. Kalau yang di bawah, yang ketiga gambar apa? Diagram batang. Diagram Batang. batang. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Diagram lingkaran. diagram Lingkaran. lingkaran. Kalian sudah, tujuan kita belajar ini, tujuannya ialah Anda mampu membuat dan merancang penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Bu, ada tidak manfaat atau kegunaan kita belajar dari penyajian data itu? Ada ya? Coba kita lihat di sini manfaat pertama. Apa manfaat pertama? Membuat daftar menu makanan untuk para pembeli. Ya, daftar menu makanan. Pernah nggak kalian melihat daftar menu makanan? Ketika Anda mengunjungi kafe, resto, warteg, rumah makan, baik kira-kira. Di kantin ada nggak kira-kira? Ada. Ya, itu manfaat yang pertama ya. Kemudian di sini manfaat atau kegunaan yang kedua bisa juga untuk mengatur keuangan. Apa? Contohnya itu ketika ibu rumah tangga ya mengatur keuangannya dalam membelanjakan uang, kemudian melakukan perhitungan untung atau rugi atau berapa jumlah uang yang dikeluarkan setiap bulannya untuk belanja, untuk listrik, untuk air ya, dan lain-lain. Jadi itu manfaat kedua. Kemudian manfaat yang ketiga di sini ada juga untuk di bidang industri. Nah, di bidang industri ini digunakan untuk menentukan keputusan. Contohnya, berapa jumlah produk yang harus diproduksi dalam sehari berdasarkan historis dari perusahaan itu. Ya. Kemudian juga manfaatnya ini untuk sensus penduduk. Ya, sensus penduduk ini untuk memudahkan kita dalam membaca, bisa banyak penduduk di Kabupaten Lahat ini berapa, seperti itu. Jadi itu fungsinya ya, sensus penduduk itu. Kenapa disajikan dalam bentuk tabel ya? Kalau tidak disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, kita mustahil bisa ya mengetahui banyak dari penduduk yang ada di Kabupaten Lahat ya. Kemudian kegunaan yang selanjutnya adalah untuk rapor siswa. Tujuannya apa? Tujuannya kita mengetahui hasil belajar kita selama 1 semester. Perhatikan ini. Ini ada masalah. Masalah yang pertama. Apa di situ? Satu orang coba. Satu orang. Permasalahan kita di situ. Kepala sekolah meminta kepada bagian administrasi untuk mengecek data semua siswa yang memiliki gadget dalam rangka mendukung proses pembelajaran secara daring yang akan diikuti oleh seluruh siswa Pondok Pesantren Terpadu Al-Kausar Lahat. Nah, ya. Ini permasalahan pertama kita sajikan dalam bentuk apa? Tadi arahnya kita ke tabel distribusi frekuensi. Kemudian permasalahan yang kedua. Nih. Boleh? Bella, pecah. Petugas Dinas Kesehatan Kota Lahat akan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Kausar untuk meneliti golongan darah seluruh siswa pondok pesantren tersebut. Ya. Ya, ini juga kita bisa tuangkan atau sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke? Dari permasalahan 1, 2, 3 yang kalian amati di depan ini, ada yang ingin kalian tanyakan? Bagaimana cara menyusun data? Oke. Bagaimana cara menyusun data? Ya, menyusun data. Coba Anda lihat lagi di sini. Nah, ini cara dari penyusunan data. Ya. Cara dari penyusunan data itu sebenarnya ada 2.
dua. Yang pertama itu dengan cara arai, yang kedua dengan tabel ya. Dengan cara arai itu dia menyusun data secara berurutan. Berurutannya bisa naik, bisa turun. Kalau naik itu apa, Bu? Kalau urutan naik berarti dia dari data terkecil sampai data terbesar. Kalau dia urutan turun, dia dari terbesar ke terkecil. Terkecil ini lihat ya. Nah, terus array ini digunakan ketika datanya sedikit. Ya, contoh di situ diketahui datanya sedikit ya. Jadi bisa kita sajikan dalam array ya, dalam bentuk array atau urutan naik atau urutan turun. Di situ sudah nampak ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, ini untuk array. Kemudian penyusunan data sendiri itu yang kedua dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi sendiri itu memuat dua. Yang pertama dia bisa kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian bisa juga dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data majemuk. Majemuk itu atau berkelompok ya. Kemarin sudah Ibu suruh bagi kelompok. Kelompoknya terdiri atas 3. Bentuknya sudah berkelompok ini pas. Jadi Ibu bagi ya, ini untuk kelompok 1 kelompok mean, kelompok 2 ini kelompok apa kemarin? Modulus, kelompok 3 kelompok media. Nah, ini Ibu bagi ya LKPD-nya, silakan Anda kerjakan. Lihat di LKPD itu ada petunjuk di sana. Kemudian jangan lupa tuliskan identitas kalian. Identitasnya terdiri nama kelompoknya, kemudian kelas berapa, kemudian nama kalian jangan lupa ditulis di sana. Ya. Silakan ya, kalian kerjakan. Ya, boleh, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan. Dengan siapa? Dengan saya Jamal Lada. Oke, kita. Unsur dalam penyajian data ini disebutkan juga akan dijelaskan. Oh, yang berkaitan dari pertanyaan kegiatan belajar 2 ya. Oke, unsur dengan apa tadi? Unsur-unsurnya itu ya kamu sebutkan dan juga jelaskan apa unsur-unsurnya apa, terus jelaskan pengertiannya. Kalau ada rumusnya tuliskan di tengah rumusnya. Ada pertanyaan lagi? Ya, aku sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Renita Eka Putri, saya dari kelompok 2 yaitu kelompok modus. Di sini saya akan menyampaikan penyelesaian dari kegiatan pertama ya. Jadi besar sudut daerah D sama dengan 360 derajat dikurang A ditambah B ditambah C sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat ditambah B-nya 135 derajat ditambah C-nya 15 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 240 derajat.
di mana dia mendapatkan 240 derajat, yaitu 90 derajat ditambah 135 derajat ditambah 15 derajat. Jadi hasilnya dari 360 derajat dikurang 240 derajat, yaitu 120 derajat. Jadi banyak warga yang memilih di daerah D sama dengan 120 derajat per 360 derajat dikali 1080, jadi sama dengan 360 orang. Jadi banyak warga yang memilih di daerah D sebanyak 360 derajat. 360 orang. Oke, ya. Kita kasih apel untuk Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi saya kasih waktu 15 menit. Materi yang kita pelajari hari ini itu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, itu termasuk dalam statistika ya. Statistika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi pengumpulan data, pengumpulan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan dan membuat keputusan. Jadi penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini termasuk dalam statistika. Nanti untuk statistika sendiri tidak hanya kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi, tapi nanti ada di situ ukuran pemusatan letak, ukuran pemusatan dan letak data, ukuran penyebaran data. Nah, di situ ada tunggal, ada berkelompok. Nanti untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mempelajari materi-materi itu ya. Jadi dengan kita berdoa karena kita jam terakhir, jadi saya minta ketua kelasnya pimpin doa untuk hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, saya rasa berdoa mulai.